Selanjutnya, kita masuk ke nomor 3, yaitu seorang peneliti ingin meneliti hubungan antara motivasi kerja atau X dan kepuasan kerja atau Y, pegawai di suatu perusahaan. Untuk mengetahui hubungan tersebut, peneliti menyebarkan angket kepada 20 pegawai perusahaan. Hasil dari pengisian angket tersebut adalah sebagai berikut. Berikut ini adalah tabel motivasi kerja dan kepuasan kerja pada 20 pegawai perusahaan yang telah mendapat angket. Selanjutnya, menentukan persamaan regresinya, kemudian menentukan koefisien korelasinya, dan yang ketiga yaitu menentukan koefisien determinasinya. Sebelum kita masuk ke aplikasi SPSS, saya sudah membuat melalui manual, yaitu sebagai berikut. Ini adalah tugas nomor 3 yang saya kerjakan secara manual. Ini adalah jawaban nomor 3 poin A, kemudian ini adalah jawaban nomor 3 poin B, dan yang terakhir ini jawaban nomor 3 poin C. Selanjutnya, saya akan masuk ke aplikasi SPSS, yaitu dengan name. Name kita ketikkan motivasi underscore kerja. Kemudian di nomor 2, name yaitu kepuasan kerja. Setelah itu desimal saya nolkan. Selanjutnya label motivasi kerja saya inputkan X dan label kepuasan kerja saya inputkan Y. Setelah itu kita ke measure. Di measure saya buat scale semuanya. Saya klik yang motivasi kerja scale, kemudian yang kepuasan kerja juga scale. Setelah tampilan variabel view seperti ini, selanjutnya masuk ke data view. Di data view ini saya rapikan sedikit penulisan pada atasnya. Kemudian saya sudah ada data mengenai motivasi kerja dan juga kepuasan kerja yang saya buat di Excel guna untuk memudahkan. Ini adalah saya akan mengcopy paste dari Excel ke SPSS. Kemudian selanjutnya kepuasan kerja juga paste. Setelah semua data terinput dan seperti ini, selanjutnya kita kembali masuk ke variabel view. Di variabel view terdapat menu analyze, kita klik. Selanjutnya kita pilih regression, kemudian linear. Nah, motivasi kerja kita taruh di independen, kemudian kepuasan kerja di dependent. Setelah itu klik OK. Nah, ini adalah output dari SPSS untuk mencari persamaan regresinya. Saya akan membandingkan antara output SPSS dengan tugas manual saya. Apakah sama atau berbeda? Persamaan nomor 3 poin A dari hasil manual saya, persamaan regresinya yaitu Y topi sama dengan 140,72172 plus kurung buka negatif 0,1618700081 kurung tutup X, di mana output SPSS persamaan regresinya dari kolom B yaitu Y topi sama dengan 140,722 plus kurung buka negatif 162 kurung tutup X, di mana hasil output SPSS dengan tugas manual saya yaitu sama. Cuma halnya di dalam tugas manual saya belum dibulatkan seperti yang ada di output SPSS.
Selanjutnya, saya akan menentukan koefisien korelasinya. Sebelum ke aplikasi SPSS, saya sudah membuat tugas mandiri secara manual, yaitu sebagai berikut. Ini adalah hasil dari nomor 3 poin B, yaitu R sama dengan negatif 0,086. Kita akan masuk ke aplikasi SPSS. Di sini, name kita inputkan sama seperti tadi, yaitu motivasi underscore kerja. Kemudian yang name kedua yaitu kepuasan underscore kerja. Jika sudah, kita geser name-nya agar lebih rapi. Kemudian desimal kita nolkan. Selanjutnya label motivasi kerja. Kita inputkan X. Kemudian label kepuasan kerja kita inputkan Y. Setelah itu kita ke measure. Kita klik semuanya scale. Jika sudah ke variable view, selanjutnya kita ke data view. Di data view sama kita rapikan ininya dulu supaya lebih rapi. Kemudian saya akan mempastekan data yang sudah saya buat ke Excel guna untuk mempermudah dan mempercepat. Di sini saya mempunyai data motivasi kerja yang akan saya pastekan ke dalam SPSS. Selanjutnya saya akan mempastekan data kepuasan kerja saya dari Excel ke SPSS. Selanjutnya saya akan mempastekan data kepuasan kerja yang ada di Excel ke SPSS. Setelah data sudah terinput seperti ini, selanjutnya kembali ke variable view. Di dalam variable view terdapat menu analyze. Kita klik, kemudian pilih correlate. Setelah itu bivariate. Kita masukkan X atau motivasi kerja ke dalam variabel, begitu juga dengan Y atau kepuasan kerja ke dalam variabel. Sesudah itu klik OK. Nah, ini adalah hasil output dari SPSS untuk nomor 3 poin B, di mana kita fokus ke correlation. Di mana correlation yaitu seperti berikut. Saya akan membandingkan antara hasil output dari SPSS dengan tugas mandiri saya secara manual. Apakah sama atau berbeda? Nah, di dalam tugas manual saya, hasil outputnya yaitu R sama dengan negatif 0,086. Kita lihat ke dalam output dari SPSS, yaitu R atau percent correlation-nya yaitu negatif 0,86. Ini sama dengan hasil tugas manual saya, yang dimana hasilnya sama-sama negatif 0,086. Selanjutnya, saya akan menentukan koefisien determinasi. Sebelum ke langkah aplikasi SPSS, saya akan melihat tugas manual saya. Tugas manual saya nomor 3 poin C, yaitu dengan hasil akhir R kuadrat sama dengan 0,74%. Selanjutnya, saya akan mengerjakan ke dalam aplikasi SPSS. Dengan name, kita itu seperti tadi, itu yang pertama motivasi kerja, kemudian yang kedua kepuasan kerja.
sudah ini dan kita lebar agar lebih rapi. Kemudian desimal kita nolkan. Setelah itu label, kemudian kita inputkan motivasi kerja F, kemudian kepuasan kerja Y. Setelah itu kita ke measure, sama halnya seperti tadi, kita klik scale keduanya. Jika sudah seperti ini di variable view, selanjutnya kita ke data view. Di data view sudah terdapat motivasi kerja dan kepuasan kerja. Ini kita perlebar keduanya agar lebih rapi. Selanjutnya, saya akan memasukkan data yang ada di dalam Excel saya untuk saya pastikan ke dalam SPSS ini guna untuk mempermudah. Di sini saya mempunyai data motivasi kerja yang ada pada soal, yakni sebagai berikut. Kemudian saya juga terdapat data kepuasan kerja yang saya rangkum di Excel seperti berikut. Nah, jika data sudah terisi seperti ini, selanjutnya kita kembali ke variable view. Di dalam variable view terdapat menu analyze, kita klik, kemudian pilih regression. Di sini sama halnya mencari persamaan regresi. Kemudian yang kedua yaitu klik linear. Setelah itu, kita masukkan X atau motivasi kerja ke dalam independen, kemudian kepuasan kerja ke dalam dependent. Setelah itu, kita klik OK. Nah, ini adalah hasil dari output SPSS untuk nomor 3.C, di mana kita memperhatikan model summary, di mana R yaitu ada 086 pangkat A, kemudian R square 007, kemudian adjusted R square negatif 048. Saya akan membandingkan dengan tugas manual saya. Ini adalah tugas manual saya, di mana R kuadrat sama dengan 0,74%. Nah, di mada summary, R square sama dengan 007, di mana jika dijadikan menjadi R kuadrat, maka hasilnya akan menjadi 0,007. Dan jika diubah menjadi persentase, maka hasilnya akan menjadi 0,74%, sama halnya dengan tugas manual ini. Nah, itu adalah proses pengerjaan saya baik di SPSS maupun di manual. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.